5 dari Sekolah Dasar Negeri Kreke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman serta hadirin yang saya hormati, pada pagi hari ini izinkan saya berdiri di sini untuk bertutur tentang salah satu cerita rakyat yang berjudul Legenda Tanjung Munangis. Cerita ini berawal dari suatu daerah yang bernama Sumbawa. Pada masa itu terdengar kabar bahwa salah satu dari Sumbawa memiliki seorang putri yang sangat cantik. Putri cantik itu bernama Lala Intan Mas Bulaeng. Ia memiliki nama yang sangat indah. Lala adalah sebutan untuk wanita bangsawan yang berasal dari Sumbawa. Selanjutnya, Intan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Intan berarti batu permata yang berkilau yang berasal dari karbon murni dalam bentuk kristal. Sedangkan Mas Bulaeng adalah jenis logam mulia yang bisa ditempa dan dibentuk menjadi perhiasan wanita seperti cincin, serta memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Pemberian nama kepada Putri Lala Intan Mas Bulaeng sangat tepat karena sesuai. Selain wajahnya yang sangat cantik, pembawaan dan sikap sang putri juga memiliki budi pekerti yang lemah lembut, terkenal santun, dan murah hati kepada seluruh rakyat negeri, apalagi terhadap rakyat miskin. Teman-teman serta hadirin yang saya hormati, begitulah Putri Lala Intan Mas Bulaeng kini tumbuh dan menjelma menjadi seorang gadis yang cantik. Hingga pada suatu hari, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba sang putri merasakan sakit pada sekujur tubuhnya. Selain itu, terjadi perubahan yang sangat aneh pada kulit sang putri. Tiba-tiba, kulit sang putri dipenuhi bintik-bintik merah bernanah menyerupai borok, bersisik seperti ular dan mengeluarkan bau. Belum pernah Datu dan Permaisuri melihat penyakit semacam itu. Seluruh negeri berduka, apalagi seisi istana, terutama Datu dan Permaisuri. Siang dan malam mereka dirundung kesedihan, hingga pada suatu hari terjadilah percakapan serius antara Datu dan Permaisuri. Kanda, apa mungkin sakitnya anak kita karena perbuatan kita? Kata Permaisuri. Apa maksudmu, Dinda? Aku tak mengerti. Bukankah kita telah berusaha mengobatinya dengan berbagai cara? Ya, Kanda, itulah yang menjadi bahan renunganku selama ini. Segala upaya telah kita lakukan. Semua tabib istana bahkan telah angkat tangan. Mungkin kita selama ini kurang bersedekah kepada rakyat miskin. Cukup, Dinda. Jangan berpikir yang macam-macam. Apa hubungannya penyakit anak kita dengan sedekah? Bisa saja, Kanda. Mungkin ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberi cobaan seperti ini. Cukup, Dinda. Aku tak mau mendengarkan alasanmu lagi. Datu meninggalkan Permaisuri dengan rasa kesal. Dalam pikirannya, ia harus mencari cara lain untuk menyembuhkan sang putri. Keesokan harinya, Datu memanggil para menteri, balang, dan pengawalnya. Ia memutuskan untuk mengadakan sayembara untuk kesembuhan sang putri. Raja pun memerintahkan para ahli dalang menuju ke alun-alun untuk mengumumkan sayembara tersebut.
Datu Sumbawa mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan Tuan Putri akan diberi hadiah. Jika ia perempuan akan dijadikan saudara, dan jika ia laki-laki akan dijadikan suami. Pengumuman Raja Sumbawa yang dikeluarkan dengan rasa putus asa itu langsung tersiar ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke kerajaan lain yang berada di luar Sumbawa. Tak pelak, banyak lelaki dari penjuru tanah Sumbawa maupun luar Sumbawa berlomba-lomba untuk menyembuhkan sang putri. Silih berganti, para dukun dan ahli pengobatan berusaha untuk menyembuhkan sang putri. Namun, tak ada satupun yang berhasil. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang lelaki tua ke istana Datu Sumbawa dengan tujuan ingin mengobati sang putri. Penampilannya sangat kumal dan bau. Ia mengenakan baju putih yang lusuh dengan janggut yang panjang dan lebat. Ibunya bongkok dan berjalan menggunakan tongkat. Namun, kedatangan lelaki tua itu tidak mendapatkan sambutan hangat dari pengawal kerajaan ataupun keluarga raja. Ia dihina dan dicemooh oleh semua orang. "Hei Pak Tua, siapa kau?" tanya salah seorang pembalang. "Apa maksud kedatanganmu kemari?" "Hamba hanyalah seorang rakyat biasa. Hamba ingin mencoba menyembuhkan Tuan Putri," jawab lelaki tua itu. Sang balang tertawa mereka. "Hahaha, apa kau tidak lihat bagaimana rupamu itu? Kau tak pantas mengikuti sayembara ini. Lihat dirimu, kau tua dan bau. Kau tak akan mungkin dapat menyembuhkan Tuan Putri." Lelaki tua itu pun diusir dari istana. Namun, Datu menahannya dan meminta lelaki tua itu untuk mencoba menyembuhkan sang putri. Datu Sumbawa mempersilahkan lelaki tua itu untuk masuk dan melihat Tuan Putri. Setelah melihat keadaan Tuan Putri, lelaki tua itu pun memutuskan untuk membawanya ke suatu tempat. Di tempat itu, lelaki tua itu menancapkan tongkatnya dan seketika keluarlah air. Lelaki tua itu memandikan Tuan Putri dengan air yang keluar dari sumber mata air tersebut. Pada siraman pertama dan kedua dilakukan, belum tampak perubahan pada kulit sang putri. Namun ajaibnya, ketika siraman ketiga dilakukan, seluruh penyakit Tuan Putri hilang dan kulitnya kembali normal seperti sedia kala. Mereka pun kembali ke istana. Teman-teman serta hadirin yang saya hormati, begitulah setelah kesembuhan sang putri, lelaki tua itu lalu meminta atau menagih janji sang datu, yakni menikahi sang putri. Namun Datu menolaknya karena merasa bahwa lelaki tua itu tak pantas menikahi sang putri. Datu bersedia mengganti hadiah itu dengan harta sebanyak apapun yang lelaki tua itu inginkan. Mendengar perkataan Datu Sumbawa, lelaki tua itu merasa tersinggung dan terhina. Ia merasa ditipu oleh Datu Sumbawa. Melihat peristiwa itu, Putri Lala Intan Mas Buleng merasa iba. Ia tak ingin rakyat mengucap ayahnya sebagai raja yang ingkar janji. Ia pun berkata,
Ayahanda, aku bersedia menikah dengannya. Mendengar perkataan sang putri, Datu Sumbawa seketika menjadi lega dan mengusir lelaki tua itu dari istana. Dengan perasaan kecewa, tanpa menoleh lagi, lelaki tua itu pergi meninggalkan istana, menuju perahu yang telah ditambatkannya di tepi pantai yang merupakan sebuah tanjung. Tanpa diketahui, sang putri berlari mengejar lelaki tua itu. Namun, sudah terlambat. Lelaki tua itu sudah berada di tengah lautan. Lelaki tua yang ternyata jelmaan Pangeran Putra Raja Bone Sulawesi. Melewati pantai Tanjung Yunangis, ia pulang ke negerinya. Konon, ia hanya berbekal selembar kain untuk menyeberang ke Pulau Sulawesi. Mengetahui bahwa sang pangeran telah pergi, sang putri berlari mengejarnya. Namun sudah terlambat. Sang pangeran sudah berada di tengah lautan. Sang putri bersedih. Bahkan ketika pengawal kerajaan menjemputnya, ia tak mau pulang. Ia bersumpah lebih baik menjadi batu daripada harus pulang. Konon cerita ini berakhir bersamaan dengan berubahnya sang putri menjadi seonggok batu yang tengah menangis. Teman-teman serta hadirin yang saya hormati, demikian cerita pendek tentang legenda Tanjung Yunangis yang baru saya tuturkan. Cerita ini hendaknya tidak hanya berlalu sebagai cerita, namun ada pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita di atas, yaitu sebagai manusia hendaknya kita harus selalu berusaha menepati janji. Demikian teman-teman serta hadirin yang saya hormati, saya akhiri kegiatan bertutur saya pada pagi hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Serlisa Fitri dari SDN Kreke, Kecamatan Untir Iwis yang sudah membawakan legenda Tanjung Menangis. Sekali lagi